sama-sama nih udah menyaksikan video tentang orang-orang yang memang memiliki kelebihan berat badan. Ternyata Gimana tadi? banyak ya orang-orang dengan berat badan yang berlebihan. Tidak hanya pria, tapi wanita pun dan juga anak-anak mungkin sekarang berat badan yang berlebihan itu banyak kita jumpai di mana-mana ya. Betul. Kita punya bintang tamu nih, bintang tamu yang dengan berat badan yang ideal juga nih ya. Badannya masa. seksi Oh, ya. seksi. Dan beken banget dengan Itu tampilan dia. khasnya. Ya, khas Kita banget. panggilkan ya, Babam. Apa kabar, Bang? Apa kabar, Mama? Baik. Aku tersanjung dibilang seksi. Seksi ya. Coba goyang lagi. Iya, bos. Luar biasa. Indonesia kalah loh seksinya. Aku tuh badannya tuh seksi. Yo banget. Seksi banget. Setuju kan? Setuju kan? Yang penting pede dulu ya, pede dulu ya. Kalau yang berat badannya di luar ideal, nih ada nih di belakang kita nih. Tuh. Langsung ngerasakan dia. Langsung senyum. Kenapa dok? Kasian, dia kan lebih Aku nggak nunjuk, dia udah begini aja. Pak maju. Pantesan dari tadi sembunyi di belakang saya. Kelihatan ya. Dia sembunyi juga tetap kelihatan. Orang badannya dokter cuma segede tangannya dia doang. Coba bangun. Ayo, Mbak. Tuh. Lihat kan badannya. Seksi banget. Namanya siapa sih? Kuluk. Ada lagi nih kayaknya nih. Emang ada lagi? Nih dia. Pakai ngumpet lagi sini maju. Tuh. Cie badannya sama. Untung kita nggak di tengah ya, kalau kita ada pelanjut mati di tengah-tengah gajah katanya. Ya aku dong tengah-tengah. Nih ini baru gede, kalau aku mah enggak. Oke, kalau gitu. Kalau kamu nggak merasa lebih besar dari mereka, kita timbang Iya, gimana? kita Ih jangan. Kamu aja. Kalau ini mah kasihan timbangannya. Ini mah boro-boro dimang sebadan-badan. Tangan saya aja kagak muat. Ya udah gimana kalau gitu kita timbang beneran yang di sana. Yuk, Yuk, kita ikut. ketimbangan sana, yuk silakan. Ayo. Silakan. Nah, itu sebelah sana. Dokter, Ya. aku ternyata ada callingan lagi ya. Harus ada. Kita sekarang mau tes nih berat badan Pak Bam sama penonton dua nih ya. Siapa Oke. duluan? Siapa duluan? Kalian sampai pada. Oh, Mimpa. Kamu aja duluan yang paling gede. Yang paling tua. Ya, Oh, Bella. Kamu duluan yang paling tua. Jangan nunduk katanya. Kenapa sih? Oh my God. Nunduk tambah Oke, berat. udah selesai. 120. Gede amat. Oke. Coba kamu. Ayo silakan Mbak. Pada aku deg-degan. Jangan disebutin ya. Ya disebutin. Jangan disebutin. Ketahuan modalnya katanya. Tuh baru satu kaki aja udah 90. Pam. Jangan disebutin Oh enggak, masih 2 digit. 115. Berapa? Masih 2 digit. Masih 2 digit, tenang 2 digit. Ya. Ayo, Jangan tawa apa-apa. sini. Udah itu. Ini rusak. Aduh kayaknya ini Pakai rusak lepas deh. sepatu lihat tuh. Dia lepas sepatu, dia lepas baju, biar tambah ringan ya Bang. Kaki masuk. Ya. Masuk lagi belum? Ini kayaknya rusak deh. Enggak kan tadi dia udah pada nimbang berdua. 127. Dan pemenangnya adalah Enggak. Aku nggak percaya ini pasti rusak tuh. Diem aja kan? Ya iya dia aja kan udah di ini. Kagak nol lagi. Hilang lagi udah. Aku udah ngarepin rusak padahal. Udah. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ya silakan kembali. Jangan lupa diet loh. Ya Allah, kayak badannya nggak Ya, gede. berat badan yang berlebihan ini ternyata berkaitan juga nih dengan kesehatan ya pemirsa Iya, ya. iya. Iya, Papam kalau tahu kaitannya apa sih kalau obesitas itu?
bisa menjadi faktor resiko kah? Penyakit apa itu? Pak, jantung sih yang Jantung, concern oke. ya. Terus diabetes sih itu yang Ya. paling concern tuh 2. Ya. Jantung sama diabetes. Jantung, Tapi aku sih bukannya deny ya, karena aku tahu orang gemuk itu yang paling bahaya adalah denialnya kan. Ya. Enggak, gue sehat gitu. That's why aku rajin banget kontrol gitu. Nah, mari kita cek ya, kita cek tekanan darah Boleh ya? berkaitan dengan jantung. Nah, Itu salah satunya dia. monitoringnya adalah dari tekanan darah. Masalahnya Oke. sekarang nih Pam, kalau kita ngomongin soal obesitas itu bukan lagi soal menjadi faktor risiko Pam. Oh, gitu. Tapi udah salah satu menjadi penyakit yang harus betul. diwaspadai, Iya, itu dia. makanya. Oke silakan, Pam aku cek ya. Mau dicek sama dokter Boleh ya? Reza atau sama saya? Siapa aja deh. Sama aja. Kalau hasilnya bagus yang mana dok? Jadi pemirsa, ini tekanan darah adalah satu tanda untuk memonitor bagaimana kekuatan jantung kita untuk memompa. Oke, kalau gitu kita langsung cek Kita aja. coba ya. Pam nih sebenarnya tensinya berapa ya? Jangan tegang gitu Pak mukanya Pak. Oke. Bawahnya nggak setinggi nih Pam. Jadi Bawahnya tinggi? atasnya yaitu 130, bawahnya itu 100 Pam. Oke. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, di sini ada tingkatan dari pengukuran sistol dan juga diastol. Yang paling kita perlu perhatikan di sini kalau sudah masuk ke hipertensi. Meskipun tadi kan Papam kan 130 ya. Nah, itu mungkin masih masuk ke prehipertensi. Mau ngecek lagi nih untuk profil dari kolesterol dan juga gula darahnya Pam. Saya tusuk ya, berani kan? tusuk ya. Tusuk kan? Berani kan? Bisa tahu kadar gula darah. Jadi memang ada juga pemeriksaan kadar gula darah yang dengan puasa. Kan puasa sendiri. Sakit Pam? Sakit? Enggak. Ini adalah alat pemeriksaan yang simpel banget, bisa dilakukan sendiri di rumah. Untuk kadar gula darah sewaktunya ini 203. 203. Padahal Gimana, tadi Dokter Boy? Normalnya adalah antara 70 sampai 130. Ya, jadi Ya, untuk ada yang yang tanpa perlu. puasa ini termasuk kadar gula yang tinggi. Ya, jadi 203 ini perlu hati-hati, artinya perlu waspada. Ya, artinya sudah mulai ada risiko untuk kenaikan gula darah. Ini cara nguranginnya gimana dok biasanya dok? Cara ngulanginnya dengan mengatur pola makan tadi. Oh, gitu. Ya, jadi pola makan ini satu cara yang perlu atau bisa dilakukan untuk memperbaiki kadar gula darah dan juga dengan berolahraga. Oke. Oke, kalau gitu kita mau cek lagi nih Pam. Aduh, Yang ditusuk lagi nih, Dok. Ya. Satu lagi aja kolesterol. Ya. Oke. Selama kita tunggu nih hasilnya gimana nih? Wah, ini udah ada nih hasilnya nih Pam. Wah, ternyata nggak jauh-jauh beda sama kadar kita saja. Ternyata Dia kadar 208. 208. Mirip-mirip lah. Ini yang kalau kita cek hari ini pada Papa adalah kadar kolesterol totalnya. Bahaya itu tadi. Oke. Terakhir Itu tuh aku tuh di trigliserida yang aku concern banget karena waktu itu udah dibilang lampu kuning itu di 220 something. No, 220. Itu berarti udah bahaya dok. 220 untuk trigliserid nih ya. Trigliserida. Udah masuknya tuh ke Hati-hati. zona hati-hati. Oke. Ya, jadi ternyata orang dengan obesitas ini memang merupakan satu penyakit ya, satu penyakit dan ini mesti diperhatikan betul ya. Nanti kita lihat dari tekanan darah, kita lihat gula darahnya, kita lihat kolesterolnya. Dan Pam tadi masih dalam kategori hati-hati, Bahaya. berbahaya, hati-hati dan waspada. Ya, dengan bertambahnya usia, risiko untuk terjadinya masalah pada orang dengan obesitas ini akan terus meningkat. Itu dia. Jadi Papa mulai sekarang diperbaiki gaya hidupnya lagi ya. Jadi ya. Tapi aku udah ini kok udah mulai nge-skip makan malam kok sekarang. Kamu nge-skip makan malam? Aku udah jarang makan malam. Maksudnya mau kurus? Iyalah. jadi nggak mau makan malam. Wah, bagus nggak ya? Sesaat lagi hanya di Dr. Aus Indonesia. Yakin gak makan malam bisa bikin kurus? Ikuti penjelasannya sesaat lagi. Wah, Pam, kalau tadi kan kamu udah diperiksa kesehatannya, ternyata kamu berani. Berani, Ih, luar aku biasa. emang nggak takut. Oh, nggak takut. Biar badannya ini seksi gini wah, tetap ya berani diperiksa ya. Tetep loh, tapi kamu masih ingat nggak sih zaman-zaman kamu masih langsing banget Emang gitu? pernah ya? Aku aja lupa pernah langsing. Penasaran nggak kayak apa? Oh my god itu. Ini sama siapa? Ini, Ya ampun, ini kamu waktu dari aku kecil.
Nah, Tuh, ini segini. kelihatan ini Ini kelihatan. sama siapa tuh? Ini mama semua. Nah, ini Astagfirullahaladzim. Terus dulu segitu, itu gitu. 90-an, 80 kiloan lah. Nah, kalau sekarang udah, aduh ya Allah. udah 3 digit ya sekarang ya. Udah 2 digit ya. Gak apa-apa, tapi kamu penasaran gak sih kalau misalnya nih, kamu memutuskan untuk akhirnya berjuang mati-matian olahraga sampai membentuk perutmu six pack. Segini. itu badannya udah berotot tapi rambutnya masih sasakan. Tapi bisa loh. Tapi bisa loh, Bukan sesuatu kebayang tidak loh. mungkin, bukan sesuatu tidak mungkin. Bisa. Ya. Bisa kan ya penonton ya? Bisa. Keren gak Bapak? Oke. Ini keren gak? Keren gak? Bisa emangnya aku kayak begini? Bisa. Oke, pulang makan bakso. Belum, anaknya. Honor belum turun. Aduh, tapi kalau emang kamu ingin bikin yang kayak gini, harus disemangatin dulu. Ya, harus ada usahanya Ada juga. usahanya. Kamu usahanya apa selama ini? Palingan sih nggak apa namanya nggak makan malam. Nggak makan malam. Terus kadang-kadang sosokan siang nggak makan deh gitu. Ntar sore baru makan. Gitu kayaknya sih. Jadi makannya dikit ya? Salah makannya dikit. Dikit Porsinya. makan gitu ya? Iya benar. Dokter bisa aja. Alias usil ya. Di ruang ganti nih Papam wah. Saya tadi Ada udah tas penuh ngintip-ngintip isi makanan tasnya. nih. Gimana nih kalau misalnya FD bawain tasnya Papam, kita mau Yuk gerbek kita lihat yuk, kita cek Isi. yuk. Oh my God. Tidak. Ayo sini, kita cek. Ayo penonton kita lihat sama-sama ya. Penasaran nggak? Kita bongkar ya. Oke. Ini yang pertama. Dokter bisa aja. Emang saya kuda lumping. Wah. Oh, ini snack. Ya. Cemilan. Cemilannya nasi sama ayam. Itu cemilan pertama. Ini cemilan berikutnya. Itu lagi, ada cemilan lagi. Tuh. Oh, waduh coklat. Coklat batangan. Roti coklat lagi. Roti coklat lagi. Iya, aku demen banget coklat soalnya. Coklat. Iya ada lagi loh, tapi yang ini kayaknya sehat nih kayaknya nih. Ya, ini sehat Pam, nih. ini udah 2 loh, Pam. Iya. 3 loh, Pam. Iya sampai 9. Namanya juga cemilan sebelum 10. Jadi isinya ada 9 tuh. Ini buah, tapi saya rasa ini buah buahnya sih. buahnya pakai gula nih ya, buah-buah kalengan Ini buah ya. kaleng ya? Iya, Buah nih. kaleng ya. Karena kan aku tinggal sendiri. Aku nggak ada yang motongin segala macam. Jadi yang simpel-simpel aja. Katanya kan sementara kan aku nggak ada sayur nih, Dok. Jadi harus diganti sama buah kan. Buat serat ya udah. Jadi mau nggak mau aku beli Tapi yang buahnya kalengan. Aduh, buah kalengan itu kan gulanya tinggi banget. Oh iya. Jauh lebih manis dari gula Pantesan buah yang segar. manis. Ya iya. Oh, tuh, coba deh. enak Ya. banget. Ini Pam. lagi. Udah, stop. Ini gimana sih kalau ini misalnya di penonton di studio nih? Kita bagikan Sehat ya. nggak sih, Oke. sehat? Jangan. 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 Nyiapinnya susah. Gak usah udah. Lo ngapain sih pada udah makan? Mau. Ini pegang aja lagi-lagi nih. Jangan. Nanti diganti lagi, Tim. Nanti diganti. Kita ganti yang makanan lebih yang sehat lagi, lebih sehat lagi. Ini ibu. Nanti lebih sehat lagi. Udah. Ini Mama bawa tasnya aja. Udah, Nanti kita isi dengan Allah. makanan yang lebih sehat ya. Bener, makanya sekarang kita langsung aja samperin Dokter Diana di sana. Kita ketemu Dokter Diana. Ini ada Dokter Diana nih, dokter ahli gizi. Ya. Hai, Dokter apa kabar Dokter Diana? Sehat. Ini ada Papam di sini. Halo Papam, halo Dokter Dokter Diana. Selamat datang di dapur saya, dapur sehat Kita Dokter pakai Diana. Dokter Diana. Nah, Nah, tadi tuh kita udah bagi-bagiin cemilannya Papa. iya, Terus dia sedih, dia bete tuh. dia bete gara-gara Bete. Dokter, masa makanan saya dibakar? Oh, jangan dimakan. nggak rela ya, nggak Mereka rela. bahagia, mereka belum makan sebulan, Pak. Oh my God. Padahal itu buat syuting seharian nanti nih ceritanya. Nggak apa-apa. Tenang. Ya enak lah, gratis. Lo nggak bayar lo, enak-enak aja. Tenang Bang, nanti diganti dengan makanan yang lebih sehat. Nah, iya, ini dia. Ini makanya Dokter Diana sudah menyiapkan. Kamu kan di rumah nggak ada yang nyiapin. Nggak ada. Sekarang disiapin sama Dokter Siapkan. Diana. Iya. Nih. Pertama tadi dia bilang kalau nge-skip makan malam. Dia nggak makan malam supaya usaha untuk dietnya. Jadi tetap untuk makan malam pun harus makan. Berita Tapi- baiknya, tadi seperti Dokter Diana Iya. bilang, kamu boleh makan 5 kali sehari. Itu dia ditunggu-tunggu ya. Lima kali Porsi sehari. snacknya banyak atau dikit? Nah, Tapi, tuh. justru. Jadi bukan asal snack aja gorengan, asal snack aja tadi misalnya kayak donat atau kita makan cheesecake atau misalnya coklat cake yang
kecil tapi kalorinya tinggi sekali dan itu banyak kan gula dan juga lemak. Nah, memang biasanya saya anjurkan kita ganti dengan apa? Buah-buahan nih. Kalau Tapi misalnya buahnya bisa. buah segar. Ya, buah segar, buah Jangan potong buah langsung. tadi ya, buah yang kalengan tadi ya, Jangan yang buah gulanya kalengan. cukup tinggi ya. Karena memang selain dari kandungan gulanya tinggi, dia pasti kalau di kalengan pasti ada pengawet ya. Ya, dia oke. menggunakan pengawet jadi penggunaan atau konsumsi dalam jangka panjang tidak dianjurkan. Memang biasanya dari buah-buahan yang segar. Nih kayak gini misalnya. Mau coba Pam? Gampang potongnya, Bang. Pam. Ini udah dipotongin kok. Siapin. Nah, tetap papa harus makan, ya makan. Dan biasanya kan nasinya nasi merah nih, bener nggak? Ini ada nasi Ya merah kan? di sini? Nggak juga. Nah, Coba biasanya nasi diganti putih maksud nasi saya. putihnya Bisa nasi dengan putih. nasi Nah, merah. kita bisa ganti dengan nasi merah. Lebih Boleh, kenyang, dokter? Pam. Oh gitu. Iya, jadi kamu mungkin nggak butuh sebanyak itu untuk Kalau makan. porsinya terlalu banyak bisa, saya biasanya mungkin hanya 1/3 atau misalnya 2/3 dari Ya. sini. Nah, Oke. protein tetap makan. protein Biasanya hewani proteinnya proteinnya boleh apa? sebanyak ini? Pam. Boleh. Biasanya proteinnya apa? kita harus Iya. tambah. Jadi kan Ah, protein oke. ayam kan protein hewani, Nah, ya, ini kita harus tambah juga tambahkan untuk protein dengan nabati. nabatinya. 1 tahu, 1 tempe. Ini digoreng semua nggak apa-apa dok? Sebenarnya sebaiknya di tadi misalnya mau dibacem, gitu Ya. kan kita bisa Jadi bacem, tapi mengurangi jangan minyak ya? tapi jangan digoreng lagi setelah dibacem. Biasa salahnya gitu orang kita adalah setelah dibacem, dibumbu, digoreng lagi ya. Kemudian Kemudian tambah untuk sayur ya? sayur. Oke. Nah ini sayur-sayuran. Papa Ini kenapa? penting sekali. Takut sama sayur. Kenapa kamu takut sama Gigit, sayur? Kamu yang gigit dia. Jadi sebenarnya intinya adalah kelengkapannya dengan porsi yang tidak berlebihan dan yang pasti kalau misalnya kita makannya dalam frekuensi yang tepat, artinya 5 kali sehari, kita nggak akan cepat lapar tuh, Pam. Meskipun kita sudah makan dengan pola yang dikurangin porsinya. Iya, karena kalau tubuh kita di skip makanan, tubuh kita akan malah menghemat, jadi malah metabolisme Iya. makin melambat ya. Metabolisme melambat Dan dan, yang- yang kita inginkan tadi terbakarnya lemak tidak terjadi. Itu dia. Jadi yang Iya. paling lama disimpan di tubuh kita tuh lemaknya, Pak. Iya, Jadi paling energi susah. yang lain dulu yang dipakai, baru terakhir adalah lemak. Oh Itu gitu. tadi. Papa lagi mikir nih, waduh enakan cemilan Aduh. ya. Jadi sekarang udah bisa ya, Pam. Nah, kalau misalnya kamu nggak tahu, nggak bisa nyiapin sendiri di rumah, kamu telepon aja dokter Diana. Datang ke dapur saya, Iya, boleh. benar-benar. Ya, sekarang dicoba dong iya. sayurnya. Nggak mau. Aku puasa. Kamu tadi makan. Itu tadi itu buat buka dok. Makan, makan, disuapin. Wortel aja, Wortel. Cobain ya. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Oh, dihayati, Dihayati, ini bagus. Gimana rasanya? Ntar pelan-pelan ya, gitu ya. Oke lah, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang pola makan nih, Pam. Tadi kamu sempat bilang juga bahwa sudah pernah coba olahraga juga, tapi ternyata nggak boleh sama dokter nih. Iya, nggak boleh lari. Ya Pam, habis ini kita akan ajak Pam untuk berolahraga khusus untuk orang dengan berat badan yang berlebih seperti ini ya. Oke, terima kasih Dokter Diana atas kehadiran dari Dokter. Terima kasih dokter. Ya, saksikan terus Dokter Os Indonesia. Penyakit tifus ini jangan dianggap sepele, karena kalau tidak segera diobati atau dikelola dengan baik, maka penyakit tifus ini bisa membahayakan bagi penderitanya. Ya, masih di acara Dr. Os Indonesia. Pemirsa tentu tahu, pernah mendengar penyakit tifus atau demam tifoid. Ya, penyakit ini disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Kuman ini masuk melalui makanan. Ya, tentunya makanan-makanan yang sudah tercemar, makanan-makanan yang tidak bersih, masuk melalui pencernaan kita, kemudian timbullah gejala-gejala penyakit tifus tadi. Penyakit tifus ini jangan dianggap sepele, karena kalau tidak segera diobati atau dikelola dengan baik, maka penyakit tifus ini bisa membahayakan bagi penderitanya. Nah, kita tanyakan nih, bintang tamu kita nih, ada Donita. Gimana nih Donita? Apa kabar Donita? Ya, lagi
Ya, ini kita lagi bahas mengenai tifus. Pernah nggak mengalami tifus? Ini Aduh, biasanya pernah banget. penyakit yang sering dialami nih. Sering, bisa dibilang saya tipesnya hampir tiap tahun loh. Ada gejala tipes, ada tipes, itu sering banget ya. Mungkin karena jam kerjanya juga dari pagi sampai Ya, pagi, ya. terus udah gitu yang namanya di lokasi syuting, kadang kan kita juga istirahatnya nggak cukup, Ya. makanannya juga kayaknya asupannya sembarangan, belum lagi makanannya juga belum tentu kebersihannya. Ya. Waktu itu sempat sampai tipes, sampai akhirnya harus dirawat. Nah, bicara soal tadi kan, kalau Ya. misalkan tipes ini tuh dari makanan, Ya. bakteri, itu Ya. tuh gimana sih proses Ya, terjadinya jadi tipes ini kita itu lihat kan sendiri? animasinya ya. Nah, ini kita lihat kan ini makanan yang tercemar, makanan yang masuk melalui saluran pencernaan kita. Jadi mulai mulut, kemudian masuk ke saluran pencernaan kita, kemudian dia akan berhenti atau akan berkembang biak di daerah usus. Ya, jadi di mana daya tahan tubuh kita tidak baik, kuman-kuman ini akan terus berkembang biak dan akan menimbulkan gejala-gejala penyakit tifus. Biasanya adalah demam tadi, ya demam yang tinggi, kemudian nggak enak badan, ya kemudian tadi gangguan pencernaan tentunya untuk makan dan segala macam menjadi sangat tidak nyaman begitu. Ya ampun, serem banget ya. Jadi yang namanya tipes tuh nggak bisa disepelein, terus udah gitu harus ditanggulangi dengan baik Iya, dan benar. dengan baik. Nah, tadi kan ada Donita mengatakan tadi berulang, hampir tiap tahun saya mengalami Iya. tifus. Nah, bedanya penyakit tifus atau Salmonella typhi ini dengan kuman-kuman yang lain, dia bisa dorman, dia bisa tidur di dalam saluran pencernaan kita. Kalau tidak diobati dengan tuntas, maka dia akan berulang kembali atau akan bangun kembali dan akan menyebabkan gejala penyakit tifus kembali, begitu. Jadi kalau misalkan nggak benar malah tambah bahaya ya dok Iya, ya? betul. Jadi Gitu. dia harus diobati dengan baik, dengan tuntas, karena kalau tidak diobati dengan baik, maka dia akan menimbulkan komplikasi. Iya. Kok serem banget Betul sih? sekali. Ya, dan komplikasi yang terparah bisa harus dilakukan tindakan operasi. Ya ampun. Terus ngomong-ngomong nih kalau misalkan udah parah kayak gitu ya, pas kita lagi tipes, Ya. apa sih yang harus kita lakukan? Ya, jadi pengobatannya memang cukup banyak. Antibiotik tentunya kita berikan sesuai dengan jenis kuman Salmonella typhi tadi. Istirahat cukup, makan teratur, ya, cuci tangan dengan baik dan bersih ya, terutama dengan menggunakan sabun karena kuman tadi masuk melalui makanan yang terkontaminasi atau dari tangan kita yang kotor. Kemudian perbanyak konsumsi air putih dan juga pemberian multivitamin. Ya, jadi untuk penyakit tifus nih tergantung keparahannya juga ya. Jadi pemirsa, oh saya sakit tifus tapi saya nggak dirawat kok di rumah sakit. Nah, ini juga artinya penyakit tifus tidak harus selalu dirawat di rumah sakit. Untuk penyakit tifus yang sudah parah sekali, memang dia dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik biasanya melalui infus, kemudian diberikan makanan-makanan khusus selama di rumah sakit. Ya, kalau dia diberikan atau boleh dinyatakan tidak perlu dirawat di rumah sakit, maka dia bisa diberikan obat antibiotik untuk di rumah. Tapi harus habis ya kalau Iya, antibiotik betul ya? sekali ya. Jadi ini kalau diberikan obat oleh dokter antibiotik itu harus dosisnya sudah diatur dan sudah ditentukan dan itu harus dihabiskan. Oh, oke. Ya, kalau tidak dihabiskan maka kuman tadi akan bisa terjadi yang kita sebut menjadi kebal, menjadi resisten, kemudian kuman itu tidak mati dengan sesungguhnya dan kemudian dia menyebabkan bangun kembali atau bisa kambuh kembali. Saya setuju banget dok. Karena yang namanya tipes itu memang merupakan penyakit yang umum terjadi. Makanya kalau saya nih untuk menjaga daya tahan tubuh terutama selama masa pemulihan dari sakit, saya selalu konsumsi Teragran M. Dari pengalaman saya sakit kemarin, walaupun belum 100% pulih, tapi saya merasa lebih fresh. Karena multivitamin ini dilengkapi dengan kombinasi vitamin A, B, C, D, E, dan K, serta mineral esensial seperti zinc dan magnesium yang tentunya berperan aktif untuk menunjang masa pemulihan dari sakit seperti demam berdarah, tipes, influenza, infeksi saluran pernafasan, dan lainnya. Yang membutuhkan suplementasi multivitamin dan mineral untuk memulihkan sistem kekebalan tubuh. Cara konsumsinya juga mudah banget. Cukup diminum 1 tablet 1 hari aja udah cukup. Jadi praktis, nggak perlu ribet. Dan yang pastinya daya tahan tubuh pun akan selalu terjaga. Makanya jangan salah pilih produk yang lain ya pemirsa. Pilih Teragran M yang sudah direkomendasikan oleh dokter sejak tahun 1976 karena kombinasi multivitamin dan mineral yang lengkap di dalamnya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral terutama pada masa penyembuhan setelah sakit. Ingat pemirsa, Teragran M mempercepat masa penyembuhan. Donita, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih sudah hadir di acara Dr. Oz ya. Pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya akan ditampilkan di Dr. Oz Indonesia. Karena beberapa jenis olahraga itu nggak boleh dilakukan seiring bertambahnya usia kita. Jadi terbatas.
Stars Indonesia. Kali ini sudah kedatangan di studio ada seorang bintang fenomenal, Mas Ikang Fauzi. Apa kabar? Halo, apa kabar? Iya. Wah, Mas Ikang Fauzi ini meskipun sudah kepala 5 nih, waduh, tapi tetap kelihatan fit, seger gitu. Alhamdulillah. Rahasianya apa sih, Mas? Banyak bener kepalanya ya. Dua Banyak aja banget tuh udah ya. cukup sebenarnya. Gimana kalau 5 ya? Makanya. Ya, saya tuh sering olahraga. Biar bagaimana olahraga buat saya itu suatu kebutuhan buat hidup saya. Wow. Supaya kerasa seger terus, happy all the day gitu ya. Olahraga yang saya lakukan tuh kayak berenang, jogging, Ya. udah gitu bersepeda. Wow. Tapi kadang-kadang Dok kalau saya terlalu asik gitu olahraga suka lupa diri kadang-kadang. Kenapa tuh Iya. lupa diri? Terus suka nyeri sendi gitu loh, sakit. Wah, itu mungkin karena memang olahraga yang jadi pilihannya itu kurang tepat, Mas. Oh, gitu? Iya, karena beberapa jenis olahraga itu nggak boleh dilakukan seiring bertambahnya usia kita. Oh. Jadi terbatas. Nah, kenapa terbatas? Saya ada gambarannya nih buat Mas Oke. Ikang dan juga penonton dan pemirsa di rumah. Ini dia, kalau misalnya kita melakukan berbagai kegiatan seperti olahraga yang terlalu berat, lari, maraton misalnya, Mas. Kemudian sepak bola, angkat beban. Nah, persendian kita ini yang menghubungkan antara kedua tulang ini akan mengalami kerusakan, bahkan terjadi peradangan kalau misalnya terlalu dipaksa bebannya. Akibatnya dia bisa menyebabkan timbulnya rasa nyeri yang kita sebut sebagai nyeri sendi. Nah, padahal kalau kita lihat nih, sendi ini kan fungsinya adalah untuk menghubungkan dua tulang dan juga untuk menyokong tubuh kita. Iya. Nah, kalau misalnya sudah ada timbul rasa nyeri, pasti itu karena beban yang terlalu berlebihan pada sendinya. Jadi Gitu. ternyata olahraga juga harus disesuaikan dengan usia juga ya. Betul, Walaupun itu kita dia. masih semangat, masih mampu gitu melakukannya gitu ya. Betul. Oke, selain olahraga yang tepat, ya mungkin ada makanan tertentu yang bisa mempengaruhi nyeri sendi itu. Wah, kalau untuk meredakan nyeri sendi ini memang ada beberapa jenis pilihan makanan yang ada di depan kita nih, Mas. Wow. Nah, misalnya yang pertama ada sayur-sayuran, ya misalnya kita bisa pilih brokoli. Ikan Fauzi. Nah, ini ada Wah, ikan. ikan tuna. Ikan salmon boleh, Iya, oh, ikan salmon. Fauzi juga boleh. Oh iya, ya iya, kan? iya. Ini teman nih Atau- saudara, masih sepupuan. Sepupu kita. ya. Atau sebutkan 5 jenis ikan yang lain ya. Nah, ada sepeda nggak? Ada sepeda nggak? Nah, ini mungkin kita bisa dapatkan Ya. juga dari sayuran seperti brokoli, Ya. bokcoy, kemudian dari buah-buahannya nih. Di sini ada blueberry, ada nanas juga, ada jeruk gitu ya, bahkan tomat. Nah, kalau makanan-makanan yang tinggi akan kalsium, kemudian vitamin D seperti yang tadi kita sudah sebut, Ya, yaitu ya. dapatkan dari ikan. Oh, iya. Jenis-jenis ikan-ikanan. Ini emang ikan paling bagus. emang, Ikan, ya. iya. Selain ikan Fauzi ya. Ya, betul. Iya, ikan salmon juga bagus. Benar. Sarden juga bagus. Kemudian juga ada beberapa jenis makanan yang bisa mencegah atau mengurangi inflamasi atau Oh, iya. peradangan pada sendinya. Seperti misalnya oatmeal, kemudian ada kunyit di sini, bumbu dapur, Iya, iya. kunyit, dan juga ada kacang walnut juga. Wah, ternyata makanan ini semua bisa mengurangi rasa nyeri sendi kita ya. Oke, tidak hanya makanan itu saja. Saya juga ada tips buat pemirsa untuk mengatasi rasa nyeri sendi. Saya selalu sedia Chondromax, krim nutrisi sendi dan pereda nyeri. Kandungan metil salisilat dan kapsaisin yang meredakan nyeri sendi dan mengatasi peradangan. Karena radang sendi merupakan sumber timbulnya nyeri. Kalau radangnya diatasi, maka nyeri tidak akan muncul lagi. Selain itu, krim ini juga memiliki kandungan glukosamin dan kondroitin yang merupakan bahan dasar bantalan sendi dan cairan sendi. Sehingga dapat memperbaiki kerusakan sendi dan melumasi sendi secara maksimal. Karena mengandung nutrisi sendi, maka krim ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Selain itu, dengan teknologi transdermal, krim ini dapat meresap 2 kali lebih cepat dibanding dengan produk lainnya yang sejenis. Karena tinggal dioles sehingga lebih maksimal dalam menutrisi sendi dan mencegah sendi dari kerusakan. Pemakaiannya bisa diulang setiap 6 jam sekali. Banyaknya krim yang dioles disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sukanya hangat, olesnya tipis aja. Tapi kalau sukanya lebih panas, tentu bisa dioles lebih tebal. Selain kandungannya lebih lengkap dan praktis, krim ini tidak menimbulkan iritasi sama sekali. Tidak lengket, aromanya juga harum. Setiap penggunaannya relatif lebih aman dibanding dengan obat yang diminum. Makanya
selalu sedia krim ini di rumah. Karena krim ini bukan hanya sekedar meredakan nyeri sendi, tetapi juga membantu memelihara kesehatan persendian kita. Chondromax, krim nutrisi sendi dan pereda nyeri. Yuk dioles Chondromax-nya. Iya yo, pas panasnya reda nyerinya. Heyo. Wah, pantas aja nih Mas Ikang selalu fit, selalu terjaga staminanya, juga tetap harus berolahraga. Habis saya terinspirasi nih habis ini, pengennya olahraga kayak Mas nih. Terima kasih banyak sudah hadir di Dokter Oke, Indonesia. makasih. Senang sekali bisa diundang di sini. Terima kasih tipsnya. Pemirsa, masih ada tips yang lainnya lagi di Dokter Indonesia, jadi tetap di Dokter Ros. Ikuti gerakan olahraga yang cocok untuk para penderita obesitas agar bisa menurunkan berat badan. Sesaat lagi. Oke, semuanya udah siap olahraga? Oke, kita semangat! Apalagi olahraga kali ini tuh pas banget nih buat yang obesitas Kak Papa. Oke, itu buat kalian. Dan bisa dilakukan di rumah juga dengan menggunakan kursi kayak gini. Oh, pakai kursi kayak gini? Karena ini paling aman untuk orang yang obesitas. Oke. Gitu. Oke, kita mulai aja. Untuk yang pertama, kita akan mulai untuk melatih kaki kita. Ada straight leg raises. Nah, gampang banget. Mungkin Fani akan contohin dulu. Jadi cukup naikin kaki aja masing-masing seperti ini. Tapi harus tegak kakinya. Nah, oke, kita akan coba ya. Kita bareng-bareng. Teman-teman di sini juga ikutan ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ditegakin. Badannya jangan sampai bungkuk. Ganjal perut. Atur nafasnya. Oke, ini bagus banget untuk melatih otot-otot kaki kita supaya lemaknya hilang. Dan ini sangat aman, bisa kamu lakukan di rumah. Oke, cukup. Gimana? Udah mulai heart rate-nya naik? Lumayan ya. Oke, kayaknya yang di belakang ikutan juga nih. Soalnya Oke, udah yang di belakang ini dong ikutan juga dong. ya. Biar Apalagi sehat, ini bukan cuma buat yang gemuk-gemuk aja, tapi kita buat semuanya. Oke, boleh kan betul berikutan kita? Boleh banget, apalagi udah ada hadiah masing-masing di bawah. Ada botol minum nih, masing-masing satu. Oh iya, tapi boleh diambil. Ini jangan bukan buat buat diminum diminum. ya, buat olahraga. diambil. Oke. Oke, nah kenapa pakai botol minum? Soal ini untuk mengganti beban. Ya kalau yang nggak punya dumbbell, boleh dipakein botol minum kayak gini. Oh, karena nggak semua orang kan punya dumbbell kan di rumah. Benar banget. Nah, kalau ini kan semua pasti ada ya. Dan sekarang kita akan masuk ke gerakan kedua, yaitu gerakan untuk tangan. Ada front to lateral raises. Caranya gimana? Nah, badannya harus tetap tegak. Dari bawah kayak gini, diangkat ke atas sejajar dengan bahu. Lalu turun lagi ke bawah. Tarik ke samping sejajar juga dengan bahu. Oke. Nah, ini kita akan lakukan dengan repetisi 12 kali ya. Oke, semuanya siap? Siap. Oke. Kita akan mulai. 1, 2, 3, go. 1. Ke samping. Oke, 2. Ke depan. Bawa lagi ke samping. Oke, yuk sambil hitung bareng-bareng yuk. 3. Nah, gerakan ini bagi yang banyak lemak di tangan dan orang yang obesitas sangat aman melakukan gerakan ini, apalagi sambil duduk. Jadi untuk cederanya itu sangat minim sekali pemirsa. Oke. Ini berapa kali dalam sehari ini? Sebenarnya jangan langsung lama dulu, cukup dilakukan 20 menit dulu. Kalau badannya udah mulai terbiasa, boleh ditambah 5 menit lagi, 5 menit lagi. Oke, dua kali lagi yuk. 1, 2. Oke. Semangat, masih ada satu gerakan lagi. Masih ada lagi. Yuk, boleh ditaruh botol minumnya. Nah, ini gerakan yang terakhir tapi paling penting juga untuk otot perut. Oke. Walaupun banyak lemak nggak apa-apa, yang penting ada ototnya buat menahan beban di atas kita, upper body kita gitu loh.
Kalau nggak ada otot perut, ntar gini kan bahaya gitu kan. Oke, nah yang ini gampang banget. Cukup kita lipat tangan kita seperti ini. Udah dilipat semuanya? Oke. Lalu dibawa sikunya ke lutut sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Nah, ini akan berulang-ulang dan agak cepat. Oke. Udah ready? Ready. Oke, terakhir ya. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2, kanan kiri ya. 3, 4, 5, Ditekuk badannya ke kiri dan juga kanan. Ditekan perutnya. 10. Dikencengin perutnya ya. Ini bagus banget buat otot perut kita. Biar membakar lemak dan juga Ayo penonton yang benar. oke. Gimana mau kurus? Ayo. Sedikit lagi. Coba kita lihat gerakan di sini ya. Nah, ini udah benar. 8. Masnya, ayo lebih semangat lagi mas. Kenain ke lututnya masing-masing. Lebih turun lagi. Coba lebih turun lagi. Masnya lebih ke bawah lagi mas. Nah, biar kena ke otot perut kita. Mas, lagi ngapain? Ini sih bukan latihan perut. Ini sih goyang-goyang doang. Kayak di mobil itu loh. Coba lebih ke bawah lagi. Nah, lututnya ditekuk ke atas. Nah, betul. Kiri, kanan. Masih ngeliatin saya aja nih kayaknya. Hebat Bang. Asik banget ya olahraga ya. Paman, nafas Bang, nafas Bang. Waduh, tapi tepuk tangan buat semuanya. Ternyata memang olahraga untuk orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan tuh berbeda ya. Bener banget, karena jangan sampai olahraga seperti kita kan bisa lari tuh. Bener. Nah, ini harus yang mungkin bisa jalan cepat atau Ya. sepeda statis. Tapi yang paling aman ini dulu lah, di Duduk rumah. dulu lah di kursi. Sambil Ya, nonton jadi untuk Dr. penonton Oz. dan pemirsa juga ternyata olahraga orang-orang dengan berat badan berlebih ini kita harus menyelamatkan lutut ya. Olahraganya duduk, nanti setelah berat badannya turun, nah baru mulai olahraga dengan menggunakan kaki ya. Iya, yang lebih betul, dokter. aktif lagi. Iya, apalagi beban jantungnya kan harus dilatih secara perlahan. Jadi kalau nggak Pam bisa waktu itu sempat langsung. lari langsung, wah kasihan beban jantungnya kaget Pam. Jadi gini aja udah ngos-ngosan ya kan? Lumayan kan? Tapi lumayan ada berapa ratus kalori nih terbakar hari ini ya. Ntar masuknya ribuan kalori lagi. Oke. Wah, terima kasih banyak Fania. Terima kasih, sudah dokter. hadir. Fania. Terima kasih juga untuk bintang tamu kita hari ini, Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda semua yang ada di rumah sudah menyaksikan Dokter Oz Indonesia selama 1 jam. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Saya Dr. Boy Abidin. Dan juga bersama Papa. dan juga Mario Pania. mohon pamit sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Oz. Indonesia.